Teman-teman sekalian, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Saya langsung ke tema saya tentang modernitas, adat, dan keruangan di Sumba Barat Daya NTT. Bagi orang Sumba, modernitas membawa peluang bagi peningkatan kesejahteraan, membuka keterisolasian wilayah, dan memperluas jaringan sosial. Itu hal positif yang muncul di sini. Namun di sisi lain, modernitas itu juga berpotensi menggeser nilai lokal yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat. Adat dalam konteks masyarakat Sumba bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan sama, alam dan leluhur. Keruangan menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana modernitas dan adat berinteraksi secara nyata dalam hidup sehari-hari. Masuknya modernitas membawa perubahan pada struktur keruangan dalam hidup orang Sumba. Itu gambaran umumnya seperti itu. Nah, saya ingin masuk ke poin kedua tentang Sumba dan Marapu. Next. Sumba dan Merapu adalah dua term yang saling mengandaikan. Hidup orang Sumba ditata dan dibangun di atas dasar iman mereka dalam ajaran Merapu. Merapu adalah pintu masuk untuk mengenal Sumba. Next. Nah, Sumba dalam kepungan modernitas. Di situ saya perhatikan tiga gambar. Gambar pertama, rumah yang sudah dimodifikasi. Gambar kedua, pakaian adat yang sudah dikembangkan. Dan gambar ketiga adalah makam yang sudah dimodernkan. Bagi saya ini hal positif. Mengapa? Karena budaya itu akan semakin bermanfaat kalau dia dikembangkan. Kain Sumba dulu yang hanya dipakai untuk sarung dan bahkan selimut malam, sekarang dipakai untuk jas, jaket, pakaian orang Sumba, perempuan, laki-laki, topi, dan segala selain lain. Ya, itu dalam hemat saya itu budaya yang dikembangkan. Mengapa dikembangkan? Supaya budaya itu tetap relevan dengan pelaku budayanya. Rumah pun sama. Dibuat sesuai dengan kebutuhan orang zaman ini. Mengapa? Karena fungsi budaya itu hanya satu fungsi budaya itu, yakni memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau kebutuhan manusia itu berubah, maka mau tidak mau budaya pun harus berubah dengan segala konsekuensinya. Next. Ya, pola pemukiman tradisional dan modern. Nah, rumah orang Sumba sudah berubah menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Di gambar saya perlihatkan itu tentang rumah adat dan rumah yang baru sudah meletakkan seng dan tembok-tembok. Untuk orang Sumba itu, pemukiman atau kampung itu pun sangat simbolik pesannya. Dia tidak sekedar tempat tinggal,
tapi juga sebuah simbol tentang relasi antar manusia dan juga keterhubungan mereka dengan penciptanya sendiri. Makam itu tetap di depan rumah karena orang Sumba percaya bahwa orang sudah meninggal itu tidak pernah pisah dengan orang yang masih hidup dan tetap ada komunikasi lewat simbol-simbol. Nah, sekarang ini rumah Sumba sudah mulai banyak berubah, baik secara materialnya maupun tata ruang yang ada dalam rumah itu sendiri. Berikut. Ya, orang Sumba punya ruang sakral dan ruang profan. Ya, kalau kita masuk kampung orang Sumba, di tengah kampung itu ada totem. Di gambar pertama itu, totem itu apa? Itu pelindung kampung itu dari segala yang tidak baik. Ya, itu totem. Lalu juga makam. Itu juga tempat sakral bagi orang Sumba. Juga ruang-ruang khusus tempat orang Merapu itu membuat ibadah untuk suatu tujuan tertentu. Jadi untuk orang Sumba juga mereka memisahkan antara ruang profan dan ruang sakral. Di ruang sakral itu tidak semua orang bisa dilibatkan atau diikutsertakan dalam satu kegiatan. Misalnya di gambar tengah itu orang buat urata, namanya dalam bahasa lokal urata. Itu mereka mencari tahu kehendak Merapu atau Allah dalam bahasa kita itu lewat usus ayam, atau bisa juga hati sapi, hati kerbau, atau hati babi. Orang Merapu, orang tetua adat, imam Merapu bisa membaca kehendak yang maha tinggi lewat usus ayam, atau hati babi, atau hati kerbau. Nah, itu pun tidak sembarangan orang yang bisa punya kemampuan itu. Waktunya 2 menit lagi. Oh ya, Ya. terus next. Waktunya 2 menit lagi. Ya. Ya, terus. Nah, demikian dalam sosial dan budaya, seiring dengan perkembangan pendidikan, orang Sumba pun sudah mulai beranjak dari budaya lama ke budaya baru, yang dasarnya adalah perkembangan ilmu teknologi. Dengan mereka sudah mulai berpikir rasional, bahkan pragmatis dan kritis. Next. Berikut. Ekonomi lokal dan pengaruh modernitas. Nah, orang Sumba sekarang itu kalau dulu ekonomi hanya bergantung pada ternak dan perkebunan, sekarang ini pariwisata dan tenunan-tenunan itu sudah mulai jadi barang komoditis untuk kehidupan mereka sehari-hari, untuk menopang ekonomi keluarga. Next. Terus, ya, Sumba pun berkembang dengan berbagai macam sarana prasarana seperti jalan raya, listrik, dan minimarket-minimarket yang sudah mulai tersebar di mana-mana. Orang sudah mulai berubah pola pikirnya karena perkembangan seperti ini. Terus, next, Mbak. Nah, sekarang pariwisata. Sumba juga berkembang dan pengaruh modernitas karena pariwisata yang juga sangat menggiurkan dan sangat menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ini pun jadi barang komoditas yang juga cukup menarik di Sumba sekarang ini. Terus,
Maaf, Kak Doni, bisa langsung di kesimpulan karena waktunya sudah 15 detik lagi. Oke, Mohon maaf. Ya. oke, siap, siap. Ya, itu kedua ketahanan arah dan kompatibilitas. Ya, terus next, isu lingkungan dan ruang. Ya, sumba savana yang kering dan sekarang banyak mengalami masalah karena pertahanan penduduk dan juga karena perilaku masyarakat yang kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kesimpulan saya adalah masyarakat Sumba sekarang ini ada dalam transisi dari budaya lama ke budaya baru, dan mereka cenderung mengkompromikan itu dalam hal budaya adat dengan kehidupan tuntutan modern dunia saat ini. Jadi sikap kompromi sangat menonjol saat ini untuk membuat suatu keputusan dalam budaya dan adat. Demikian saya dari saya, Mbak Olga.